Bab 5. Hamil. Aku mematikan gawaiku, merasa muak pada Mas Alif, semua masih misteri yang belum dijawab. Aku harus cari tahu siapa yang hamil dan ada hubungan apa dia dengan Miranti, karena aku hanya berfokus pada story Wa Miranti tempo hari. Mas Alif sepertinya belum puas. Dia beberapa kali menghubungi aku tetapi aku masih enggan mengangkatnya. Lalu dia berkirim pesan padaku. Sen, kamu marah sama aku ya, sayang. Aku salah, Sen. Dia menangis di kakiku dan berkata sedang susah. Aku kasihan sama dia karena sahabat kamu. Miranti punya nilai bagus dan ku pertimbangkan dia jadi sekretaris karena dia dekat dengan kamu juga, Sen. Mas Alif mengirimi aku pesan. Entah mengapa aku tak percaya padanya. Dia beberapa kali menghubungi aku. Apa? Sen, kenapa kamu masih marah sama aku, sayang? Udahlah marahnya, aku janji akan lebih perhatian sama kamu, Sen. Oh, gitu. Aku sedang di kantor dan mengapa keuangan pabrik anjlok kamu gimana sih ngurus perusahaan peninggalan papaku mas, aku gak akan buka blokiran rekening perusahaan. Aku akan tunggu bulan depan sampai keuangan stabil. Kenapa gitu, Sen? Bagaimana aku bayar gaji karyawan? Itu urusanku karena aku yang akan pegang perusahaan sekarang, mengandalkan kamu percuma bukannya membuat maju malah kamu menghancurkan. Apa motif kamu? Sen, tega sekali kamu nuduh aku. Aku udah kerja keras dan sebagian juga kukirim ke rekening kamu keuntungan perusahaan. Aku udah cek mutasi kiriman kamu. Kamu mengirim juga dikit selebihnya kemana? Ingat, mas perusahaan papaku itu besar. Kamu mau menipuku? Kenapa kamu gak pernah bersyukur? Aku kerja untuk kamu. Kerja untuk aku apa? Kamu menipuku, mas. Tega kamu melakukan ini gak usah banyak omong, mas. Sekarang aku bosnya aku yang pegang kendali di sini. Kamu sama sekali gak menghargai kerja kerasku, Sen. Aku gak akan menghargaimu jika kamu terus memperkaya diri, mas. Kalau kamu gak terima, ya udah ingat aku sebagai anak bertanggung jawab agar pabrik papa pulih lagi dan gak bangkrut. Aku menutup panggilan dengan kasar, benar-benar gak tahu diri. Dia menganggap ini adalah pabrik nenek moyangnya. Mas Alif keterlaluan untuk membuatnya bangkrut sesuka hati. Masih numpang hidup sama aku aja dia berani padaku. Aku memanggil Saskia melalui interkom di bagian keuangan. Dia bergegas datang setelah menerima panggilan dariku. Masuk perintahku saat dia mengetuk pintu. Bu Sandrina. Kapan kembali? Tanyanya. Duduk. Aku malas berbasa-basi. Dia duduk dengan patuh. Saskia, sudah kamu blokir rekening atas rekomendasiku? Sudah, Bu. Jangan kamu buka blokiran itu. Aku akan pegang kendali keuangan karena kalau pabrik ini bangkrut kamu juga terancam di PHK. Baik, sesuai perintah Ibu. Bagaimana pembayaran gaji kalian? Tanyaku penasaran karena feelingku gak enak. Terjadi pemotongan 30%, Bu, kata Pak Alif. Kami harus ikhlas untuk menutup beberapa kerugian produksi dan produk gagal, katanya menghela napas. Kenapa bisa gagal? Tanyaku menggebrak meja. Untuk apa Mas Alif meminta uang banyak-banyak kalau produk yang diproduksinya gagal? Saya gak ngerti, Bu. Ibu bisa tanya Pak Arifin di bagian produksi dan Pak Burhan di bagian pemasaran, katanya takut melihatku. Oke, kamu bisa keluar dan panggil mereka berdua. Aku merasa frustasi jika begini. Untuk sementara desain pakaianku terpaksa kutinggalkan agar fokus mengembalikan perusahaan papa yang nyaris bangkrut. Baik, Bu, katanya beranjak. Tunggu. Panggilku saat Saskia hendak keluar. Mengapa Miranti bisa bekerja di sini? Tanyaku sebelum dia pergi. Tidak tahu, Bu. Itu atas kemauan Pak Alif karena dia yang memilih sekretarisnya sendiri. Kemana sekretaris lama? Diberhentikan karena kata Pak Alif pekerjaannya kurang bagus, kata Saskia. Besok ada sekretaris baru yang akan membantuku. Namanya Damar, kamu kenalkan.
Oh, Bapak yang kepala keuangan, Bu. Ya, Mas Alif kenapa pecat dia? Saya juga gak tahu, Bu. Mungkin Pak Alif marah karena dia beberapa kali tanya tentang dana-dana yang mau dicairkan. Terus kenapa kamu gak banyak tanya kayak dia? Maaf, Bu. Jangan pecat saya hanya menjalankan perintah. Saya takut dan minta maaf, Bu. Katanya padaku. Aku menghembuskan napas gusar menatapnya. Baiklah, aku masih kasih kamu kesempatan karena kamu kooperatif. Terima kasih, Bu, katanya melihatku sambil menunduk. Lalu Saskia keluar. Beberapa saat menunggu, Pak Arifin dan Pak Burhan datang. Aku ingin berdiskusi dengan mereka berdua. Dari hasil diskusi, Mas Alif membuat produksi dalam jumlah kecil namun dalam laporan jumlahnya banyak sehingga perusahaan merugi. Intinya dia mengambil untung sebanyaknya untuk masuk ke kantong pribadinya. Setelah mereka keluar aku menjadi gusar memikirkan tingkah suamiku. Baru saja pulang aku sudah dihadapkan pada masalah besar. Aku keluar sebentar dari ruangan itu untuk mencari udara segar. Beberapa karyawan menyapaku. Aku melewati kubikel-kubikel. Banyak karyawan sibuk bekerja. Aku melihat Miranti sedang berjalan ke arah toilet. Aku tak menyia-nyiakan kesempatan. Aku mengikutinya dengan perlahan. Ketika aku sampai di toilet, Miranti menghidupkan wastafel cuci tangan. Dia muntah-muntah seperti wanita hamil. Aku semakin yakin kalau yang hamil adalah dia. Miranti masih terus muntah-muntah. Dia lalu bergegas mengambil minyak angin untuk diletakkan di tengkuknya. Netranya membola saat melihat aku. Miranti lalu kembali menghidupkan wastafel untuk mengurai kegugupannya. Mau apa kamu, Sen? Tanyanya. Kamu hamil. Wajahnya pias saat kutanyakan. Bab 6. Dasar julid, kamu hamil. Tanyaku. Dia secara cepat menggelengkan kepalanya. Enggak, Sen. Kenapa kamu nuduh aku kayak gitu? Kamu barusan muntah-muntah kayak orang hamil. Sentakku padanya. Dia membalik badannya mengelap kasar wajahnya. Emang yang muntah-muntah cuma orang hamil saja, aku gak enak badan karena masuk angin. Oh, aku lupa kamu gak pernah hamil jadi menganggap setiap orang yang muntah sudah pasti hamil. Dia masih sempat menyudutkanku karena sampai sekarang belum punya anak. Anak adalah anugerah Tuhan. Lebih baik aku belum dikasih tetapi gak hamil di luar nikah mengandung anak haram. Kamu tahu gak, anak haram gak dapat apapun dari ayah biologisnya termasuk harta warisan. Aku membalik ucapanku padanya. Wajah Miranti merah padam mendengar tutur kataku. Apa maumu sebenarnya, Sen? Kenapa kamu menyudutkan aku? Kenapa kamu selalu merasa tersudut? Siapapun pasti akan curiga karena tiba-tiba kamu bekerja di sini dan menjadi sekretaris pula. Apa aku pecat aja kamu? Kataku dengan dingin padanya. Sen, aku butuh pekerjaan ini. Tega benar kamu pojokin aku terus. Kamu fitnah kalau menuduh tanpa bukti, Sen. Well, aku memang belum dapat bukti konkret makanya kamu masih aku kasih kesempatan namun, alangkah fatal jika sahabat mengkhianati sahabatnya. Aku gak akan diam aja. Kataku dengan suara keras padanya. Dia diam, aku keluar dari toilet itu. Aku bergegas pulang ke rumah. Seminggu ku tinggalkan rumah dan berharap kondisinya masih baik-baik saja. Tetapi mengapa pikiranku kacau? Sebenarnya jika mau membawa perasaan hatiku sangat sakit kalau Mas Alif dan Miranti memang ada affair namun mereka pasti akan mengejekku lemah kalau aku hanya pasrah. Sampai aku di rumah, keadaan sudah berantakan sekali. Boyem. Panggilku ke pembantu. Tergopoh yang datang ibu Mas Alif. Bu Rifah namanya. Aku heran mengapa dia ke sini. Ibu. Mana Mbok Yem dan kenapa ibu di rumahku? Kataku begitu saja. Rasa hormatku hilang melihat rumah kotor dan pengkhianatan anaknya. Kamu udah pulang? Sayang dia menyambutku dengan senyuman namun tak menjawab pertanyaanku. Mana Mbok Yem, Bu?
Tanyaku lagi. Sen. Boyem ketahuan mencuri perhiasan ibu. Jadi dia terpaksa Alif pecat. Katanya begitu saja. Gak mungkin. Lagian ibu kenapa ada di rumahku? Kenapa kamu marah-marah kayak gitu? Aku kan mertuamu. Seharusnya kamu hormat sama ibu, Sen. Ibu di sini karena Alif yang suruh ibu tinggal di kota. Ada apa dengan rumah ibu? Sudah dijual karena Ratmini juga sudah menikah. Ibu kesepian sendiri di kampung, Sen, katanya padaku. Aku menghembuskan napas gusar. Sudah berapa lama ibu di sini? Setelah kamu ke Malaysia. Ibu datang, ucapnya santai. Terus ibu pikir aku ngizinin ibu lama-lama di sini. Lihat, Bu, rumah udah kayak kapal pecah, aku gak suka berantakan. Kenapa kamu jadi ketus banget setelah pulang dari Malaysia? Lagian ibu juga gak mau lama-lama di rumah kamu karena ibu akan beli rumah sendiri. Dia berlalu saja. Tunggu, Bu. Aku ketus, silahkan tanya Mas Alif, dan kalau ibu mau tinggal sementara di rumah ini tolong bersihkan semua yang sudah kotor ini. Kamu cari servis room kek. Kamu kira ibu pembantu? Lantas kenapa kalian pecat Boyem? Ingat, aku gak percaya dia nyuri karena sudah lama ikut sama aku. Bereskan atau aku marah. Sentakku dengan mata melotot padanya. Ibu mendengkus kesal menatapku. Aku gak bisa gambarkan, rumah sangat berantakan. Kulit kacang berserakan di meja. Minuman kaleng dan berbagai bungkus cemilan. Piring kotor sudah jadi sarang lalat. Entah mengapa ibu bisa betah dengan keadaan kotor. Dia yang melakukan kekotoran maka harus membersihkannya. Kamu keterlaluan, Sen. Katanya padaku. Bersihkan, Bu, gunakan uang penjualan rumah ibu di kampung untuk memanggil servis room. Ujarku dengan tatapan tajam. Dia diam dan kesal pada sikapku. Aku gak peduli, aku naik ke kamarku. Ketika masuk kamar, aku melihat beberapa pakaianku berantakan. Kurang ajar. Siapa yang membuat ini berantakan? Aku bergegas menuju brankasku, ada beberapa perhiasan di dalam kubuka dan masih aman. Sepertinya ada yang mencoba membukanya karena ada kerusakan di sekitar brankas. Aku memeriksa lagi, seingatku sebelum pergi aku meletakkan sebuah gelang di dalam kotak perhiasan. Tetapi aku lupa memasukkannya ke brankas. Sialan. Siapa yang mengambil? Batinku. Kenapa rumahku sendiri sudah gak aman? Aku harus amankan perhiasanku ini. Surat tanah dan lainnya sudah kuamankan di tempat yang terpercaya. Ibu. Aku menjerit memanggilnya. Aku mengulang panggilan beberapa kali. Ibu dengan tergopoh datang menjumpaiku. Apalagi, kamu gak lihat ibu lagi nyapu? Kenapa kamar aku berantakan? Perhiasanku hilang, gelang emasku. Di mana? Bentakku padanya, wajahnya pias menatapku. Ibu gak tahu, kenapa kamu nuduh ibu? Ibu yang di rumah, lantas siapa yang mengambil? Mana ibu tahu, Boyem kali, katanya santai menuduh Boyem. Aku akan lapor polisi karena pencurian yang terjadi ini. Ancamku padanya. Silahkan, kenapa kamu nuduh ibu? Ibu gak terima. Katanya dengan menghentak badan lalu menangis. Aku tahu dia hanya pura-pura saja. Ibu bergegas keluar karena sakit hati dituduh. Aku mengambil gawaiku dan kuhubungi Mas Alif beberapa saat dia mengangkat panggilanku. Sen, kamu udah gak marah lagi? Tanyanya. Mana perhiasanku yang di kotak? Aku akan lapor polisi kalau gak ada yang mengaku mengambilnya. Kataku to the point. Sen, perhiasan kamu aku pinjam sebentar, aku mau nambah buat beliin rumah ibu, katanya santai di seberang. BR3 ngesek kamu, Mas. Enak sekali kamu pakai perhiasan aku demi kepentingan kamu. Balikin. Sabar, kalau aku ada uang pasti aku balikin. Buka dulu blokiran rekening perusahaan, Sen, aku akan bekerja lebih giat lagi mulai sekarang. Sudah aku bilang, aku yang akan bekerja sampai perusahaan itu normal lagi.
Kalau kamu berani macam-macam sama aku, lihat saja. Sergahku mematikan gawainya. Aku sakit hati karena dia menjual perhiasanku sesukanya. Mas Alif memang suka seenaknya sendiri merasa hartaku adalah hartanya. Aku membuka lemarinya. Dia membawa kuncinya sehingga aku gak bisa membukanya. Aku tak hilang akal. Aku bergegas ke dapur dan mengambil linggis. Ibu yang melihat merasa heran. Apa yang mau kamu lakukan dengan benda itu, Sen? Membuka lemari. Jawabku datar. Dia mengikuti aku ke kamar. Dengan kasar dan penuh kekuatan serta amarah. Aku membuka lemari Mas Alif. Lemari rusak akibat perbuatanku. Kamu sedang apa, Sen? Tanya ibu masih heran. Aku hanya diam. Semua pakaian Mas Alif yang masih baru serta koleksi jam tangan dan sepatu aku keluarkan. Mengambil plastik besar dan memasukkannya semua ke dalam. Untuk apa semua ini, Sen? Mau kamu apakan pakaian Alif? Ibu terkaget dengan ulahku. Aku akan jual semuanya. Sentakku.